Lalu kata anak, ya aba akila uktub. Apa artinya? Tulislah olehmu, cukup. Atau tulislah saja. Itu sudah dipahami bahwa anak menyuruh seorang laki-laki. Namun kalau untuk pembelajaran, maka kita ucapkan selengkap-lengkapnya, terjemahkan selengkap-lengkapnya. Fungsinya apa? Agar kita bisa membedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Halaman 41 tentang fi'il amar. Ya, fi'il amar. Fi'il dalam ilmu sharaf ada 4. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan fi'il nahi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang terjadinya telah lalu. Ya, fi'il madhi kata kerja yang terjadinya telah lalu. Kita membahasakan ada perbuatan yang sudah terjadi, maka menggunakan fi'il madhi. Kemudian yang kedua namanya fi'il mudhari', fi'il yang kejadiannya sekarang atau akan datang. Saya sekarang duduk, nah itu namanya mudhari'. Saya akan duduk, saya akan pergi, maka itu namanya fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan perintah, perbuatan yang menunjukkan perintah. Kita ingin menyuruh seseorang, menyuruh orang melakukan sesuatu, melakukan perbuatan. Nah, menyuruh itu namanya fi'il amar. Duduklah, minumlah, makanlah, pergilah, kemudian naiklah, belajarlah, bersungguh-sungguhlah. Itu perintah namanya, maka disebut dengan fi'il amar. Kemudian yang keempat adalah fi'il nahi, perbuatan yang menunjukkan larangan atau perbuatan atau larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kita melarang orang makan, jangan makan, maka namanya fi'il nahi, fi'il larangan. Jangan tidur, jangan duduk, jangan pergi, ya, jangan marah. Nah, itu namanya fi'il nahi. Kita sampai di jenis yang ketiga namanya fi'il amar, kata kerja yang berupa perintah. Nah, halaman 41 murojaah sedikit. Fi'il amar adalah kata kerja bentuk perintah. Dan membikin fi'il amar ini maka tidak sama satu dengan yang lainnya, ada kaidahnya. Nah, pembentukan fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhari'. Nah, jadi asal dari fi'il amar, asalnya dari fi'il mudhari'. Nah, caranya pertama buang huruf mudhari'ahnya dan ganti dengan alif. Nah, contoh kita ambil dulu fi'il mudhari' yansuru. Yansuru. Kemudian langkah pertama buang huruf mudhari'ah. Nah, ini huruf mudhari'ah, huruf yang berada di awal mudhari'. Kemudian ganti dengan alif. Nah, maka menjadi seperti ini. Nah, masih seperti itu. Kemudian jika ain fi'il mudhari'nya dhammah, ini ain fi'il ya. Nah, kita kiaskan ke fa'ala dulu. Nasara wazan fa'ala. Nah, perhatikan. Jika ain mudhari'nya dhammah, ini ain mudhari' ini. Nah, fa'ala ainnya dhammah. Nah, maka hamzahnya didomahkan. Nah, ya, maka dia didomahkan. Kemudian ain mudhari'nya fathah atau kasrah. Kalau ain mudhari'nya fathah, contoh yaqra'u, yaqra'u, atau kasrah yajlisu. Nah, ain fi'il itu huruf ketiga, 1, 2, 3. Kalau kita kias seperti ini, yaf'alu. Nah, kita kiaskan dulu. Mana ainnya? Nah, ini sejajar dengan ro.
Ini kan berarti fathah ainnya. Maka alifnya kita buang dulu hurufnya. Nah, maka alifnya kasrah iqra. Atau kasrah juga, maka huruf mudhari'ahnya dibuang. Nah, maka kita kasih yang alif kasrah. Nah, seperti itu. Nah, baru kedua, matikan atau sukunkanlah huruf terakhir ini kan iqra'u. Nah, iqra'. Nah, ijlisu, ijlis. Nah, inilah fi'il amar. Diambil dari fi'il mudhari, huruf mudhari'ahnya huruf pertama dibuang, ganti dengan alif. Kalau ainnya fathah, maka kasrah alifnya. Ainnya kasrah juga alifnya. Kalau dia dhammah ainnya, maka alifnya juga dhammah. Nah, kemudian terjemahnya, setelah kita mengetahui cara membikinnya, yaitu diambil dari apa? Dari fi'il mudhari. Nah, diulang. Maka lihat ain mudhari'nya. Kita ambil dulu fi'il mudhari'nya. Contoh yaqtulu. Nah, artinya membunuh. Yaqtulu. Nah, ini kita kiaskan dulu yaf'ulu. Nah, mana ainnya? Ain mudhari huruf ta. Nah, kemudian yang fathah yas'alu. Nah. Mana ain fi'ilnya? Hamzah. Kemudian yaghsilu. Nah. Alah. Maka huruf sin. Nah, ini ainnya dhammah, ini ainnya fathah. Fathah, ini ainnya kasrah. Langkah pertama, buang huruf mudhari'ahnya. Nah, perhatikan. Ganti dengan alif. Nah, ganti dengan alif. Nah, karena ain mudhari'nya huruf ta, kan ta nih sejajar dengan ain ta dhammah, maka juga didammahkan. Kemudian langkah kedua, sukunkan huruf terakhir. Nah, maka menjadi uqtul. Kemudian yas'alu, buang huruf mudhari'ahnya, maka seperti ini. Buanglah, salah. Nah, maka seperti ini. Dibuang, maka tambah alif. Nah, alif ini harokatnya apa? Ainnya kan apa? Ainnya kan hamzah ini fathah, maka dikasih kasrah. Kemudian disukunkan huruf terakhir. Nah, kemudian yaghsilu kita hilangkan dulu ya-nya menjadi seperti ini. Hilangkan, tambah alif. Kemudian karena sinnya kasrah, ain fi'ilnya kasrah, nah maka tambahkan alif, disukunkan. Nah, menjadi ighsil. Menjadi ighsil. Kemudian tasrifannya cuma 6. Nah, kalau dia dhammah ain fi'ilnya uktul misalnya, maka ujungnya sama. Uktul, uktula, uktulu, uktuli, uktula, uktulna. Kalau dia fathah is'al tuh, nah. Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Nah, ingat yang berubah-ubah cuma ujungnya aja. Is'al, is'ala, is'alu. Is'anya enggak berubah. Is'a, is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Kasrah, igsil, igsil, igsila, igsi dari awal igsi. Igsil, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna. Nah, kemudian terjemahnya apa? Nah, ini penting ya. Nah, kita ganti dengan, jangan uktul membunuh lah. Kita ganti dengan uktub. Nah, tulislah. Kataba yaktubu, maka fi'il amarnya uktub, tulislah. Nah, coba kita ganti dengan uktub. Uktub artinya apa? Uktub, tulislah olehmu. Laki. Jadi ini terjemah lengkap untuk belajar. Kalau kita menerjemahkan ke jamaah, maka tidak perlu kerjakanlah olehmu laki-laki, enggak usah. Maka cukup kerjakanlah. Karena kita sudah tahu yang kita suruh seorang laki-laki.
Tapi untuk pembelajaran agar antum bisa menggunakan ini laki-laki kah, perempuan kah, satu orang kah, dua kah, banyak kah, maka kita selengkap-lengkapnya kita terjemahkan. Contoh, uktub, tulislah olehmu laki-laki. Maksudnya apa? Kita menyuruh seorang laki-laki untuk menulis. Contoh antum Abu Akila. Antum misalnya melamun, lalu kata anak, ya Abu Akila uktub. Apa artinya? Tulislah olehmu, cukup. Atau tulislah saja. Itu sudah dipahami bahwa ana menyuruh seorang laki-laki. Namun kalau untuk pembelajaran, maka kita ucapkan selengkap-lengkapnya, terjemahkan selengkap-lengkapnya. Fungsinya apa? Agar kita bisa membedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, uktub, kerjakanlah olehmu laki-laki. Kita tasrifan kedua, uktuba, untuk dua. Kerjakanlah oleh kalian berdua, ya di sini olehmu berdua. Kerjakanlah kalian berdua. Contoh antum sama David. Nah, lalu kata anak uktuba ya Aba Akila ya David. Tulislah oleh kalian berdua. Ya, dua orang laki-laki. Kemudian banyak, nah antum tiga kan banyak nih. Maka ya ikhwan uktubu kata anak, bukan uktub. Ya ikhwan itu jamak. Wahai laki-laki, wahai para ikhwan, para saudara. Wahai sanak-sanak bahasa Banjarnya. Uktubu, nah kalian tulislah. Banyak. Nah, 3 pertama untuk laki-laki, 3 kedua untuk perempuan. Seperti itu seorang. Jadi tasrifan pertama untuk 1 laki-laki, tasrifan kedua 2 laki-laki, tasrifan yang ketiga banyak laki-laki. 3 berikutnya 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, banyak perempuan. Nah, tasrifan yang keempat, uktubi, tulislah olehmu, tapi untuk seorang perempuan. Yang kita suruh seorang perempuan, contoh bini kita. Antum lagi ngajarkan faraid misalnya, ilmu waris. Lalu kata antum, tulis bang. Antum menyuruh inya. Maka tasrifan nomor 4, uktubi, tulislah olehmu. Pahamilah, ifhami. Kemudian apalagi? Duduklah, ijlisi, nah, dan seterusnya. 2 orang perempuan, kita menyuruh 2 orang perempuan, uktuba, sama dengan yang 2 laki-laki sama. Banyak perempuan, nah, tulislah olehmu uktubna, tulislah oleh kalian. Ada 3 orang akhwat belajar sama antum. Ternyata 3 akhwat ini semuanya istri antum. Lalu kata antum, tulislah oleh kalian. Atau tulis bang ini, kita menyuruh mereka menulis, maka harus uktubna. 3 atau lebih ya, kita menyuruh 3 perempuan, tulislah uktubna, tulislah oleh kalian. Nah itu 3 pertama laki-laki, urutannya 1, 2 banyak, 3 yang kedua perempuan, 1, 2 banyak, begitulah seterusnya. Gampang. Latihan. Ya betitik 2. Yang namanya ya betitik. Fi itu pakai titik 2. Nah kalau antum skripsi disalahkan kalau ini nggak ada titik. Nah itu fi titik. Wajib betitik. Itu ya sama seperti uktubi itu ada titiknya. Nah uktubi wajib ada titik 2. Ini menunjukkan ya. Kalau tidak ada titik bisa dibaca uktuba, kayak Isa, Musa. Itu kan seperti tulisan ya, namun tidak ada titik. Nah latihan. Tasrifkan fi'il di bawah ini, gampang Abu Akila. Ayo tasrifkan ukhruj. Lawan artinya Abu Akila bisa lah. Bisa dong. Keluarlah. Isma, dengarkanlah. Isma'a. Isma'lu, Isma'li, Isma'na. Ya. Coba David. Ukhruj. Ukhruju dulu. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Tanpa melihat Ustaz. Antum Ustaz tanpa melihat. Udkhul. Udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Nah, lagi Abu Akila. Ini 2-3 jam antum putar-putar sini juga. Antum pilih yang mana yang mudah? Pilih yang mana? Iftah.
Iftah, iftaha, iftahu, iftahli, iftah. Iftah, iftahi, iftaha, iftahna. Ya, Ifat unzur, nazarlah. Unzur. Unzur, unzuro, unzuru, unzuri, unzuro, unzurna. Ifat idhab. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ya. Ifat igsil. Iksil, iksila, iksilu, iksila. Iksil, iksila, iksilu, iksili, iksila, iksilna. Ya, Sat ihmil Sat. Ihmil, ihmila, ihmilu, ihmili, ihmila, ihmilna. Nah, gampang lah. Kalau seandainya fi'il amar ini gampang. Tasrifannya cuma 6. Coba Bakila ini antum tasrifkan ini. Apa yuk? Nah, yamzahu artinya bercanda. Apa fi'il amarnya tasrifkan? Bercanda. Yamzahu apa apa fi'il amarnya? Apa tuh? Bercanda, mizah dah. Ya, bercanda. Imja. Imzah. Itu hak itu hak. Imjah, imjaha, imjahu, imjihi. Imjahi. Imjahi, imjih. Imjaha. Imja. Imzah zai. Imzah. Imzah. Ah. Ulang lah. Ya. Imzah, imzaha, imzahu, imzihi. Nah, imza. Imzahi, imzahna. Ya. David. Nah, yaqudu, duduk artinya Fit. Yaqudu, apa fi'il amarnya? Hah? Kebalik. Yaq'ud, ini ain, yaqudu. Nah. Ini ain, yaq'udu. Uq'ud, coba tasrifkan. Terus? Uq'udu dulu. Uq'ud, uq'uda, uq'udu, uq'udi, uq'uda, uq'ud. Uq'udna. Aisyah. Anak yang alih mana yuk? Gampang aja gini. Yarji'u. Kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarji'u, apa fi'il amarnya? Hah? Tasrifkan. Irji', irji'a, irji'u, irji'i, irji'a, irji'na. Ya, itu namanya fi'il amar. Ya, nah latihan lah. Ya. Latihan menerjemahkan. Ini kan yamzahu bercanda. Yamzahu bercanda. Kalau yaqudu duduk. Jadi selain yajlisu ada yak. Makanya bangku mak'adun kan? Mak'adun bangku. Tempat duduk maksudnya. Tempat duduk ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Yarji'u. Nah, artinya pulang atau kembali pulang aja kan. Aku pulang. Nah. Ya. Latihan nomor 1 menerjemahkan ya. Bercandalah olehmu seorang perempuan. Ya, tulis bercandalah olehmu. Ini duduk bercandalah kalian laki-laki. Ini bercandalah kalian laki-laki. Kalian laki-laki ya. Duduklah olehmu perempuan. Pulanglah kalian. Kalian apa? Laki. Bakila. Ya. Ini kalian perempuan, seorang perempuan dan kalian laki-laki. Itulah. Yamzahu berarti imzahna. Kan yamza'nya fathah. Nah, imzahna. Ya, nomor 2 udi. Nah. Masih pakai ya tetap lah. Iya, pakai tetap dong. Ini kalian laki-laki ya? Ya.
irji'u. Nah, imzahna uq'udi irji'u. Itu lembar hurufnya lah. Coba bokela bujur beratan. Kada ada anu ulun mah red hukum hurufnya nggak anu nah teu salah. Oh ya. Ini serada alifnya kan irji'u. Ada sada alif. Coba nomor di sini kurang ya bujur. Uf'ulu itu antum kasih alif, uf'ulu dikasih alif. Ini yang nomor halaman 42. Uf'ulu dia di atasnya bujur ada alifnya. Usjudu pokoknya yang waw tasrifan ketiganya maka wajib ada alifnya. Nah, kemudian tasrif fi'il amar. Nah, ini pulang tasrif fi'il amar yang bersambung dengan domir nasab. Domir nasab dinamakan dengan domir nasab karena status dia menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Ke objek kan pasti dia maf'ul bih, pasti dia nasab. Maf'ul bih kan pasti dia nasab. Contoh pukullah dia. Pukullah bahasa Arabnya apa, Bu Akila? Apa uktub Pukul. Pukul anu. Yadrib. Idrib. Nah, kemudian pukullah dia. Dianya apa? Idrib. Hu. Nah, hu. Itu namanya hu-nya domir nasab. Kenapa disebut domir nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan mansub nasab. Nah, coba kita ganti ini is'al ya. Pembahasan berikutnya tasrif fi'il amar yang bersambung dengan domir nasab. Kita ganti dengan yadribu aja gen lebih mudah. Nah, yadribu itu fi'il mudhari. Ya. Itu lebih mudah. Nah, yadribu menjadi apa fi'il amarnya? Idrib. Pukullah. Nah, ini kan belum bersambung dengan domir. Pukullah, kamu pukullah dia atau pukullah dia. Nah, Anda menyuruh antum apa Kila? Pukullah inya, tampar inya. Nah, pukullah dia. Anda kan menyuruh antum satu orang laki-laki nih, pukullah dia. Nah, dia di situ bukan idrib huwa, nggak boleh. Tapi disambung idrib hu. Nah, kemudian pukullah mereka berdua. Abu Akila tampar buhannya berdua. Nah, apa basarnya? Idrib. Idrib. Kan huma menjadi idrib. Unna. Idrib hima. Bukan idrib huma tapi idrib hima. Idrib sini hima apa huma? Huma afwan ya. Idrib huma. Hum masanya. Iya. Ini jangan idrib huwa, idrib hu. Kemudian kalau banyak pukullah mereka. Antum jago nih, abang jago. 3 orang nih antum pukul. Anu nyuruh antum pukul bubuhannya. Idrib hum. Nah. Ini tinggal menambahkan aja. Oh, yang dengan huwa huma hum sampai habis. Hiya. Nah, Anda menyuruh antum pukul binian, pukulinya, pukulan sayang. Apa Kila? Idrib? Oh, hiya. Bukan idrib hiya. Salah. Idrib ha. Idrib ha. Nah. Pukul mereka berdua perempuan. Idrib? Ya, sama. Idrib huma. Kemudian ya pukullah mereka perempuan. Idrib hunna. Yang berubah cuma huwa dan hiya. Sisanya tinggal sambungkan aja. Nah, kemudian pukullah kamu nggak bisa ya. Pukullah pukullah kamu nggak bisa. Mukul diri sendiri kan nggak bisa. Pukullah dirimu. Pukullah diriku nggak bisa juga. Pukullah kami. Nah, bisa pukullah kami. Idrib. Nah. Oh, idrib. Nah. Pukullah kami. Pukullah kami. Ana banyak nih 5 orang. Kalau ana nyuruh antum Abu Akila, pukul kami kalau wani. Maka idrib. Nah. Kalau pukul aku? Ya idrib nih. Pukullah aku. Antum ngomong sama siapa? Pukullah aku.
Misalkan bini nih, pokoknya aku. Berarti antum menyuruh bini antum. Berarti idribi nih. Oh, idribi. Kan antum menyuruh seorang perempuan, idrib, idriba, idribu, idribi. Nah kan? Tapi akunya disambung. Antum menyuruh bini antum mukul antum, pukul aku, jar antum. Maka idribi ni. Nah, idribi ni. Nah, intinya ini. Nah, ini namanya hum, ha, huma, hunna. Nah, ini namanya domir, rof. Domir apa tadi? Nasab. Nasab aja kan di situ. Antum tambah gini. Nah. Domir, nasab, muttasil. Muttasil apa artinya? Bersambung. Kenapa dinamakan dengan domir nasab? Karena statusnya menjadi maf'ul bih. Yang kena pukul, yang korbannya. Maf'ul bih kan nasab, termasuk isim yang nasab, isim yang mansub. Kenapa muttasil? Karena bersambung lawan fiilnya tidak berpisah, ini bersambung, langsung disambung. Domir nasab muttasil. Nah, is'alhu artinya apa? Abu Kele is'alhu. Pertanyaan, Tanyakanlah kepada dia. Contoh Abu Akila, ana nyuruh antum bertanya kepada ustadz itu, is'alhu. Nah, tanyakan dia. Nah, tanyakan dia. Kemudian ana menyuruh antum bertanya kepada Irsyad dan David, dua orang lah, is'alhuma. Tanyakan kepada mereka berdua. Banyak ada satu Randy. Tanyakan kepada mereka, is'alhum. Ana nyuruh antum tanyakan ke bini, tanyakan kepada dia, is'alha. Dua istri antum, is'alhuma. 3, is'alhunna. Tanyakan kepada mereka, is'alhunna. Ya, itu namanya domir fi'il amar yang bersambung dengan domir nasab. Kenapa tadi nasab? Domirnya disebut domir nasab karena dia menjadi maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih mansub atau nasab. Nah, terjemahnya ada itu. Is'alhu, tanyakan olehmu kepada dia, atau kalau ringkasnya tanyakan kepada dia. Is'alhuma, tanyakan kepada mereka berdua. Is'alhum, tanyakan kepada mereka laki-laki. Is'alha, tanyakan olehmu kepada dia seorang perempuan. Is'alhuma, tanyakan kepada mereka berdua, ini dia berdua ya, mereka berdua perempuan. Is'alhunna, tanyakan kepada mereka perempuan. Latihan. Nah, tasrifkan seperti di atas. Ayo Abu Akila, antum kan 6 nih, is'alhu, is'alhuma, is'alhum. Coba anda bikinkan. Idribhu ya. Idribhu, idribhuma, idribhum, idribha, idribhuma, idribhunna. Ij'alhu. Ayo Abu Akila. Yang berubah cuma domirnya Abu Akila. Ij'al itu enggak berubah. Nah. Ij'alhu, ij'alhuma, ij'alhum. Ij'alha, ij'alhuma, ij'alhunna. David. Unsur. Ya. Huma, unsur hum, unsur ha, unsur huma, unsur hunna. U'budhu, sembahlah dia. U'budahu. U'buduh. U'budhuma. U'budhum. U'budha. U'budhuma. U'budhunna. Wakila terakhir, uqtulhu. Uqtulhu, uqtulha, uqtulhu. Ada. Apa tadi? Uqtulhu. Uqtulhu, uqtulhumma, uqtulhum, uqtulha, uqtulhuma, uqtulhunna. Nah, kemudian terjemahkan terakhirlah. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Anda contohkan. Unsurhum, tolonglah olehmu akan mereka, atau tolonglah mereka. Tapi Anda menyuruh seorang laki-laki. Nah, nomor 2, u'buduhu. Siapa? David. Antum terjemahkan dulu u'budu artinya apa? U'budu baru hu-nya. Abada ya'budu artinya menyembah. Sembahlah. Tapi kepada siapa antum menyuruh? U'budu. Sembahlah oleh kalian. Sembahlah oleh kalian.
Nah, hu artinya Laki-laki. dia Dia laki-laki. laki-laki, atau kalian sembahlah dia. Nah, ubuduhu sembahlah kalian. Hu-nya dia. Sembah kali, atau kita yang mudah, kalian sembahlah dia. Kemudian saat ij'alni, gampang ini. Jangan itu benar. Ja'ala yaj'alu menjadikan. Kamu jadikanlah olehmu Nah, aku. nah, atau kamu jadikanlah aku. Enggak apa maksudnya apa? Jadikanlah aku. Wah, apa istrimu kah? Apakah? Jadikanlah aku ya. Unsuruni Abu Akila. Unsuruni. Langsung antum sebut domir. Nasara menolong. Langsung domirnya. Tolonglah. Nah, Aduh, tolonglah dia perempuan. bukan. Bukan. Tapi Nah, ini kayak ubuduhu Abu Akila. Ubuduhu tadi kalian sembahlah aku. Unsuruni Ya. apa nih? kalian. Kalian tolonglah aku. Nah, unsuruni kalian. Tolonglah aku. Gini aja agar antum mudah menerjemahkan. Domirnya dulu. Misalnya unsurhum, kamu tolonglah mereka. Nah, ubuduhum, kalian tolonglah sembahlah dia. Ij'alni, kamu jadikanlah aku. Atau kamu jadikanlah aku, atau jadikanlah aku, atau kamu jadikanlah aku. Unsuruni, kalian tolonglah aku. Nah, ushkuruhu. Ayo, siapa gilirannya? Siapa? David. Syakara syukuru, mensyukuri. Tolonglah. Syukurilah. Syukurilah. Ini syukur. Ya bisa, syukurilah. Syukurilah kepada dia. Ininya dulu, yang ushkuru artinya apa dulu? Ushkuru itu sama kayak ubudu, unsuru. Syukurilah. Kalian, Syukurilah. terus hunya. Syukurilah dia. Atau kalian bersyukurlah kepada dia. Kalian bersyukurlah kepada dia. Unsurha, sat. Kalian tolonglah Bukan kalian, unsurha. kamu. Nah, Kamu tolonglah dia wanita. dia. Tolong Bang Inya. Inya masih sendiri. Kemudian irhamna Abu Akila. Kamu tolonglah mereka. Irham itu sayangi. Kamu sayangilah mereka. Ya, bukan na. Na itu artinya apa? Na. Nah, nah itu bukan kita. Iya, berarti apa? Irham dulu artinya apa irham? Sayangi. Ya, sayangilah. Nah, terus Sayangilah kami. iya. Sayangilah Kamu sayangilah kami. Terakhir David, urzukna. Razaka yarzuku, memberi rizki. Berarti berilah rizki. Nah, ini doa kita kepada Allah. Warzukna. Fa innaka khairur raziqin. Rezeki kepada kami. Iya, berilah rizki kepada kami, atau engkau Allah. Engkau berilah rizki kepada kami. Saya bisa, antum sudah tinggal prakteknya jadi. Lagi. Nah ini kan Arab ke Indo. Nah sekarang Indo ke Arab itu nanti. Atau coba di rumah kan nih. Ya bisa. 1 sampai 3 gin. Nah dari Indonesia ke Arab. Ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang ubudu Hilang, bujur hilang. Kalau dia bersambung dengan domir hilang. Tapi kalau tidak bersambung dengan domir, dia setelahnya isim. U'budullah. Maka alifnya ada. Tapi kalau bersambung dengan domir maka hilang. Unsuruhum, hilang alifnya. Tapi kalau bersambung selain domir maka ada. Contoh unsuru al-muslima, unsurul muslima, alifnya tetap ada. Jadi kalau hilang kaidahnya kalau dia bersambung kepada domir, setelahnya domir maka hilang. Domir aja ada lagi. Selain domir ada alifnya. Apa Fit? Yang terjemah fi'il amr yang biasa, yang terjemah nomor 2 tuh Sama lawan nomor. kalian kah apa terjemahnya tuh? Kalau kalian berdua. Di situ apa tuh? Olehmu Bang. Olehmu berdua. Nah, kalau kalian berdua. Lebih mudah kalian berdua. 3 Bang.
Kalian aja. Pokoknya ada mereka lah. Mereka lain, mereka itu hum, beda. Ini mukhatab, ini lawan bicara kita ada. Yang kita perintahkan menjadi lawan bicara kita. Kalau mereka kan bukan lawan bicara kita. Jadi itu kalian, kamu, kalian berdua, sama kalian itu aja. Baik laki-laki atau perempuan. Contoh ijlis, duduklah olehmu. Ijlisa, duduklah oleh kalian berdua. Ijlisu, duduklah kalian. Berarti banyak, 3 atau lebih. Ijlisi, duduklah kamu perempuan. Ijlisa, kalian berdua perempuan. Ijlisna, kalian perempuan. 3 atau lebih. Ada yang bilang berdua lah. Ada berdua. Kalian berdua. Sama kalian saja. Udah? Cukup kah? Yang isinya yang hanya 4 huruf belum hilang. Ininya 4 huruf. Apanya? Belum, ini baru 3. Fi'il amarnya baru 3. Ada sampai 6 dan seterusnya. Tapi sama ujungnya. Alif, tambahan waw itu sama. Ujungnya. Jadi kalau misalnya antum dasarnya yang 3 huruf itu bisa, insya Allah mudah yang berikutnya. Tinggal dikiaskan aja lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.